Bab 1, Diriku Saat Ini. Kota Riverfall. Di kediaman keluarga Pawkins. Seorang pemuda sedang mendengkur dengan mata terpejam di kursi rodanya. Kepalanya miring ke satu sisi. Air liur yang mengalir di sudut mulutnya membuat dia tampak seperti orang bodoh. Tiba-tiba, pemuda itu membuka matanya. Seolah terbangun dari mimpi buruk, dia mencengkram lengan kursi rodanya. Punggungnya basah oleh keringat dingin. Arg! Dia terkesiap dan tertegun. Dan adegan terakhir dalam mimpinya melintas di benaknya. Sean, kau merupakan hambatan terbesar dalam rencanaku. Aku akan membuatmu menderita perlahan-lahan seperti anjing yang sekarat. Pria dalam mimpi itu menggertakkan giginya seolah ingin memakan daging dan tulang Sean. Siapakah aku? Aku adalah Sean Lane. Kekosongan di matanya memudar, digantikan oleh mata yang tampak dingin. Sean awalnya seorang yatim piatu. Kebetulan, dia diadopsi oleh Gibson Lastu, jenderal dari pasukan keempat Angkatan Darat di Utara. Sejak itu, dia tinggal di Northland. Dia dilatih di barak sejak kecil untuk kemudian bergabung dengan Angkatan Darat pada usia 15 tahun. Dia pemberani, terampil dalam pertempuran, dan telah melakukan banyak tindakan luar biasa. Pada usia 20 tahun, dia dianugerahi gelar jenderal terhebat bintang 9 dan memimpin jutaan tentara di barat laut. Pada tahun yang sama, ayah angkatnya, Gibson, meninggal dalam pertempuran. Dalam kemarahan, Sean memimpin Angkatan Darat yang terdiri dari jutaan tentara dan membunuh 10 komandan musuh. Perang itu membuatnya terkenal dan mendapatkan tanah seluas 8.000 mil. Setelah pertempuran, dia pingsan karena kelelahan. Kemudian dia diperdaya oleh bawahannya, yang memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh Sean. Akibatnya, Sean mengalami kerusakan otak hingga berada dalam kondisi yang nyaris kehilangan kesadaran. Bahkan kakinya menjadi lumpuh. Sean menyeringai saat semua ingatan itu kembali kepadanya. Sekarang setelah dia sadar, tiba saatnya untuk balas dendam. Perlahan-lahan Sean menundukkan kepala dan mencoba berjalan dengan kedua kakinya. Tapi kaki-kaki itu seakan bukan miliknya. Dia tidak memiliki kekuatan sama sekali seakan dirinya lumpuh. Dia mengulurkan kedua tangannya. Satu tangan meraba denyut di kakinya dan satu tangan yang lain mengusap otot-otot kakinya dengan lembut. Untungnya, ini hanya penggumpalan darah dan penurunan fungsi otot karena terlalu lama duduk di kursi roda. Bisik Sean pada dirinya sendiri. Dengan keterampilan medisnya dan bantuan olahraga, dia bisa segera pulih. Sean memandangi interior kamar yang tampak suram. Saat mengamati sekelilingnya, secara bertahap dia mengingat kembali kenangan yang tersebar jauh di dalam pikirannya. Dia mengalami demensia selama 2 tahun. Namun, tidak berarti dia kehilangan kemampuan untuk mengenali sesuatu. Apakah ini kediaman keluarga Pawkins? Sean bergumam sendiri. Keluarga Pawkins dari kota Riverfall telah menjadi jenderal selama beberapa generasi. Di keluarga Pawkins, Xavier merupakan pemimpin angkatan darat legendaris dan memiliki prestasi militer yang termasyur. Xavier menyukai potensi Sean. Jadi, dia berkali-kali memohon pada ayah angkat Sean untuk membiarkan Sean dan Nora, cucu Xavier, bertunangan. Meskipun keluarga Pawkins tidak mengetahui pangkat Sean, mereka mempercayai Xavier. Pria yang dia setujui tidak mungkin buruk. Jadi, Xavier sangat gembira. Namun, setelah Xavier pensiun, dia tidak menyangka bahwa Sean malah menjadi tidak berguna. Kaki Sean menjadi lumpuh dan dia bahkan kesulitan untuk mengurus dirinya sendiri. Bersama Sean, Xavier berharap untuk memajukan posisi keluarga Pawkins di kota Riverfall. Sekarang rencana Xavier telah gagal. Harapannya berubah menjadi keputusasaan. Jadi, bisa dibayangkan kebencian dan keengganannya terhadap Sean. Setelah Xavier tewas dalam pertempuran, tidak banyak keturunan keluarga Pawkins yang tersisa. Akibatnya, keluarga itu menjadi tidak penting lagi. Keluarga Pawkins menyalahkan Sean atas semua itu. Karena itu, Xavier tidak akan bersikap baik pada Sean. Selama 2 tahun belakangan, keluarga Pawkins tidak pernah memperlakukan Sean dengan baik dan tidak pernah berhenti mempermalukannya. Akibatnya, selama 2 tahun itu Sean menjalani kehidupan yang sulit. Sean melengos, mengambil ponsel di meja, dan menghubungi nomor yang dia ingat dari dalam benaknya. Ya? Suara pria yang menjawab telepon itu berat dan tegas sehingga membuat orang merasa tertekan. Ini aku. Sean terdengar sedikit bernostalgia. Pria yang menjawab telepon itu adalah Theo Jackson, pimpinan para pengawal Sean. Dia sangat setia. Brak! Tiba-tiba terdengar suara gedebuk di ponsel Sean. Siapa kamu bilang? Suara Theo sedikit bergetar. Sean. Sean berhenti dan berkata lagi. Theo terdiam lebih dari 10 detik. Apa? Untuk apa kamu menelponku? Kamu bodoh dan cacat. Apa kamu masih pantas menghubungiku? Enyah sana. Suara Theo terdengar sangat marah dan sedikit gemetar. Setelah mengumpat, Theo menutup telepon. Sean tertegun dan perlahan meletakkan ponselnya. Dia terlihat sedikit pucat. Dulu bawahannya juga menjebak Sean seperti ini. Sekarang, Theo, bawahan yang paling dia percaya, juga memperlakukannya seperti ini. Mungkin itulah yang disebut pengkhianatan. Tentu saja, tidak ada kekuasaan, tidak ada penghormatan. Sean memegangi ponsel dan menertawakan dirinya sendiri. Bab 2, masih bisa mengalahkanmu. Tidak. Setelah terdiam beberapa detik, Sean perlahan menggelengkan kepalanya. Sikap Theo agak terlalu dipaksakan agar tampak sungguhan. Sikap pria itu tidak seperti Theo yang dulu dia kenal. Ayo kita lihat siapa yang baru saja bangun. Kemudian, seorang pemuda memasuki kamar Sean. Dia tampan dengan senyum jahat di wajahnya. Tidak hanya itu, dia mengenakan jubah gelap dan membawa pedang yang sangat besar. Jubah itu tampak mewah dan dihiasi dengan garis-garis emas berkelok-kelok,
bagai naga yang sedang terbang tinggi. Pedang raksasa itu sangat berat, tajam, dan terlihat mengerikan. Jubah dan pedang itu membuat si pemuda terlihat heroik. Melihat pemuda itu, Sean sedikit menyipitkan mata. Pemuda itu adalah Hawk Eason, putra sulung keluarga Eason dari kota Riverfall. Hawk sudah sejak lama mendambakan Nora. Dia tidak pernah menyerah meskipun Nora telah bertunangan dengan Sean. 2 tahun ini, Hawk sudah berkali-kali mengunjungi keluarga Polkens di siang bolong. Di hadapan Sean, dia bersekongkol dengan May Polkens, ibu Nora, untuk menyingkirkan Sean dari keluarga Polkens. Jika bukan karena Nora, mereka mungkin sudah berhasil. Sean mengamati penampilan Hawk. Tatapan dingin kembali melintas di matanya. Cocok untuk jenderal terhebat, pedang penjaga. Aku penasaran apa kamu pantas mendapatkannya. Apa kamu sungguh tidak takut mati? Seru Sean, yang sejenak membuat Hawk terperangah. Apa dia sudah tidak bodoh? Namun, setelah keterkejutannya, Hawk kembali meremehkan Sean. Menurut cerita, Sean dulu sangat berkuasa di Angkatan Darat. Jika tidak, dia tidak akan dihargai oleh Xavier. Tapi itu semua tinggal sejarah. Sean sekarang cacat, tanpa kekuasaan maupun kejayaan. Tapi Hawk adalah putra sulung keluarga Eason dari kota Riverfall. Kenapa dia harus takut pada orang cacat di hadapannya ini? Sean, meskipun telah sadar, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu tetap saja cacat dan terikat pada kursi roda. Aku tidak tahu kau dulu seperti apa, tapi sekarang kau adalah orang cacat yang bergantung pada keluarga Polkens. Bahkan saat aku memakai pakaian dan mengambil barang-barangmu, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Dan aku akan memeluk tunanganmu, Nora, di masa depan. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kamu hanya bisa melihatnya terjadi dari kursi rodamu yang menyedihkan. Sayang sekali. Hawk tertawa sambil bermain-main dengan pedang penjaga, lalu tiba-tiba dia meletakkannya di leher Sean. Kamu berada di bawah kendaliku sekarang, dan aku bisa melakukan apapun yang kumau. Mata Hawk penuh dengan sarkasma dan penghinaan. Sebelumnya, pedang penjaga telah menemani Sean dalam pertempuran yang tak terhitung banyaknya. Tetapi sekarang pedang itu berada di lehernya. Apa yang dulunya merupakan kejayaan sekarang menjadi lelucon. Pikiran Sean dipenuhi amarah. Tetapi saat ini, kakinya hanya memiliki sedikit kekuatan sehingga dia nyaris tidak bisa berdiri. Melihat hal itu, Hawk tidak kuasa menahan tawa. Namun, sedetik kemudian, mendadak tawa itu terhenti. Sean mengulurkan tangannya dan memegang pedang penjaga di antara jemarinya. Dia menatap Hawk datar. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan? Aku tidak terkalahkan dalam pertempuran. Bagaimana denganmu? Setelah mengatakan itu, tiba-tiba Sean mengibaskan pedang penjaga. Boom! Pedang penjaga langsung terpental jauh. Hawk ketakutan mendapati tangannya mati rasa saking terkejutnya. Kamu bilang apa? Hawk tiba-tiba melangkah maju, meraih kerah baju Sean, dan menggertak sambil bertanya. Kamu berani mengancamku? Kakimu cacat dan hanya kedua tanganmu yang masih kamu miliki. Katakan apa yang bisa dilakukan oleh tanganmu selain menggapai dan meminta sesuatu dari keluarga Polkens. Hawk memelototi Sean dengan tatapan penuh rasa jijik. Plak! Setelah Hawk mengatakan itu, sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya. Akibat tamparan itu, Hawk terlempar mundur dan jatuh tepat menabrak meja. Jejak telapak tangan secara perlahan muncul di wajahnya. Sean menampar Hawk dan perlahan dia mengangkat telapak tangan kanannya yang ramping. Aku masih bisa menamparmu, tahu? Dia tenang, matanya tampak tidak acuh. Beraninya kamu memukulku? Apa kau tahu siapa aku? Aku adalah putra sulung keluarga Eason dari kota Riverfall. Keluarga Eason memiliki banyak uang dan kekuasaan. Mampuslah kau. Saat Hawk kembali dari rasa terkejutnya, dia mengacungkan tangan menunjuk Sean dan menyumpah. Lalu, saat para pengawalku datang, keluarga Eason akan menghilang dari kota Riverfall. Wajah Sean muram dan nadanya acuh tak acuh. Kau! Hawk begitu marah dan hendak menyerang. Ada apa ini? Tepat saat itu, muncul seorang wanita parubaya. Wanita itu memiliki mata sipit, bibir tipis, dan kesombongan terpancar dari seluruh tubuhnya. Dia adalah May Polkens, ibu Nora. Dia juga merupakan calon ibu mertua Sean.